Setengah dari waktu telah berlalu sejak Kedo bergegas ke wilayah Feng Tianxing. Memikirkannya, tanpa sadar, rutenya bergeser beberapa titik, dan sampai ke rumah Laksamana Feng Tianxing. Kedapat melihat bahwa mata iblis yang menatapnya agak aneh, dan mereka menundukkan kepala dan tidak berani berbicara, dan tanpa terlihat menggenggam tangan Kedo lebih erat, seperti anak kecil yang tidak pernah keluar dan takut akan segalanya. Mozu yang menjaga pintu maju ke depan dengan senyum di wajahnya. Apakah kalian berdua ingin bertemu Laksamana Feng? Jika demikian, saya akan pergi dan memberitahu Laksamana Feng sekarang juga. Kedo mengangguk setuju, lalu menunjuk Keke di sampingnya. Itu karena dia ingin menikah dengan Laksamana Feng. Ngomong-ngomong, jangan menyebutku. Kamu dan Laksamana Feng adalah kenalan lama. Klan iblis sedikit terkejut, tapi mengangguk. Oke, aku tidak akan menyebutmu. Aku akan memberi kejutan pada Laksamana Feng. Dengan mengatakan itu, dia memasuki rumah Laksamana untuk melapor. Pada saat ini, beberapa tentara iblis di samping berbisik. Dari mana asal wanita iblis ini? Lihat betapa tampannya dia. Tidak ada bekas luka di sisiknya. Apakah dia berasal dari keluarga besar? Hei, kamu benar. Keluarga besar mana yang akhir-akhir ini tidak mengirim wanita cantik untuk menemui Laksamana Feng? Biarkan aku memberitahumu. Jika gadis ini tidak baik, kurasa aku tidak akan bisa melihat yang lebih tampan. Wanita iblis di masa depan. Mengapa? Bagaimana menurutmu, yang begitu cantik, pernahkah kamu melihatnya sebelumnya? Jika kamu bahkan tidak bisa menatap mata Laksamana Feng, apakah itu berarti yang dihargai Laksamana Feng bukanlah kecantikan, tetapi tebakan yang berani itu? Maksudmu, Laksamana Feng memperluas dan membentuk kekuatan untuk rencananya? Kecilkan suaramu. Siapa yang bisa menebak apa yang dipikirkan Laksamana Feng? Kali ini terlalu banyak petunjuk, kita hanya menebak. Selain tentara iblis ini, setelah Kedo dan yang lainnya, banyak wanita iblis datang berkunjung. Tetapi tanpa kecuali, mereka dihadang oleh tentara iblis. Bahkan ada beberapa wanita iblis yang sangat marah karena hal ini, dan ingin melawan tentara iblis tersebut. Akibatnya, tidak satupun dari mereka yang bisa bertahan dalam 3 napas. Bahkan jika kita menggabungkan kekuatan, adegan di mana tentara iblis berhadapan dengan wanita iblis itu membuat Kedo merasa dirugikan. Ini bukan untuk mengeluh tentang siapapun, tetapi karena pertarungannya terlalu membosankan, dan penghancuran sepihak benar-benar tidak pantas untuk dilihat. Ketika kamu melihat Feng Tianxing nanti, jangan katakan apa-apa, kamu dapat memberikan suara itu kepadaku kapan saja. Jika menurutmu tidak apa-apa, aku akan memberitahumu untukmu. Jika menurutmu tidak, maka aku akan mengajakmu bermain. Mampir lihat. Dengan cara ini kamu tidak akan malu. Keke kembali diam-diam. Terima kasih, Bu Kedo. Sebenarnya, aku benar-benar takut. Kedo merasakan telapak tangan adiknya yang berkeringat, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Memegang wajah Keke dengan kedua tangannya, dia berbicara dengan cukup serius. Ingat baik-baik, kamu dari keluarga kami. Kamu memiliki kekuatan darah, belum lagi berurusan dengan yang kuat. Setan biasa ini tidak dapat menyakitimu. Hanya beberapa penjaga gerbang ini, bahkan jika kamu bertarung mereka bisa, aku tidak menyakitimu. Jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Keke tampak bingung. Pada saat ini, klan iblis yang masuk untuk melapor sebelumnya muncul di samping mereka berdua dalam sekejap, dan berkata dengan hormat. Laksamana Feng mengundang Nona Kedo dan teman-temannya yang menemani untuk berkumpul di halaman belakang. Kedo mengayunkan tinjunya. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak membicarakanku? Mozu tampak tak berdaya. Laksamana Feng membuat tebakan. Setelah bertanya kepadaku tentang pakaian kalian berdua, aku yakin itu Nona Kedo. Aku tidak bermaksud mengungkapkannya. Silakan ikut denganku. Keke memandang kedua dengan rasa ingin tahu, sepertinya bingung. Dengan wajah cemberut, kedua menyeret Keke sampai ke halaman belakang. Nyonya tua saya akhirnya memberinya seorang gadis, dan dia sangat berhati-hati. Saya akan menghancurkan kepalanya ketika saya bertemu dengannya. Kedua pergi ke halaman belakang, tetapi melihat Feng Tianxing duduk di tengah halaman. Di depannya ada lusinan penguasa kota mendengarkan pengaturannya. Di sisi Feng Tianxing berdiri ras iblis alien yang dia benci, Rouning. Dengan mendengus dingin, kedua membawa Keke ke Feng Tianxing dan berkata kepada sekelompok penguasa kota. Kalian turun dulu. Aku di sini untuk memperkenalkan pernikahan kepada Laksamana Feng. Feng Tianxing tiba-tiba mengulurkan tangan, menekan bahu Kedo, dan melanjutkan. Rencana umumnya seperti ini. Saya akan membiarkan Anda menyampaikan beberapa detail spesifik kepada Anda nanti. Ikuti saja rencananya. Sekelompok setan bergegas sebagai tanggapan. Setelah menyelesaikan urusannya, Feng Tianxing berinisiatif menuangkan secangkir teh panas untuk kedua, dan melirik Keke yang mengikuti dari belakang, yang cukup terkendali, dengan sedikit cemberut. Tampaknya situasi di keluargamu tidak terlalu baik. Kedua snorted coldly. Apakah kamu satu-satunya yang bisa menebak? Bukankah kamu hanya ingin mencari sekutu yang dapat diandalkan untuk membantumu menyelesaikan rencana besarmu untuk menaklukkan kehampaan? Kenapa, Laksamana Feng?
yang sekarang memiliki 2 area besar di bawah yurisdiksi kota utama, masih kekurangan tenaga? Feng Tianxing tersenyum. Itu wajar. Jumlah bawahanku tidak buruk, tetapi kekuatan keseluruhannya tidak bagus. Setan seluruh tubuh hampir tidak cukup untuk dijadikan umpan meriam di medan perang. Tubuh yang rusak akan menjadi tubuh utama untuk bertarung melawan batal di masa depan, dan mereka hanya akan menjadi umpan meriam. Meskipun saya memiliki keyakinan tertentu bahwa saya dapat melatih bawahan dari klan iblis dalam keadaan membentuk kepompong, itu akan memakan waktu setidaknya 10 tahun. Yang paling saya butuhkan adalah waktu. Jadi, bisakah Anda membiarkan keluarga Anda menjadi kaya? Kedo mencibir dengan jijik. Apakah kamu pikir kamu dapat menarik keluarga kami ke dalam permainan hanya dengan satu tujuan? Izinkan saya memberitahu Anda, keluarga kami memang mengalami beberapa masalah sekarang, tetapi dampaknya tidak besar. Kali ini, kami mengirim Keke untuk merekrut kerabat. Seperti yang Anda lihat, tubuh yang rusak kekuatan di tahap awal kerajaan juga sangat buruk di keluarga kami. Tetapi putri paman kedua saya, mau atau tidak, hanya masalah kata-kata. Orang-orang Keke di samping mati rasa. Undangan pernikahan macam apa ini? Ini adalah transaksi telanjang. Hanya pada saat inilah dia merasa bahwa dia benar-benar digunakan sebagai objek. Tanpa sadar menundukkan kepalanya. Saat Feng Tianxing dan kedua berdebat, Keke merasa semakin tidak berdaya. Tetapi dia juga tahu bahwa jika dia tidak memiliki kekuatan dalam keluarga seperti itu, dia hanya bisa menjadi alat tawar-menawar di meja perundingan, dan bahkan penampilannya hanyalah salah satu alat tawar-menawar. Mengambil napas dalam-dalam, dia perlahan menerima fakta kejam ini. Feng Tianxing tiba-tiba menamparkan meja. Tidak perlu membicarakan masalah ini. Ketika keluargamu diserang oleh kehampaan beberapa kali, kamu akan tahu betapa pentingnya aku. Aku tidak membual untukmu. Sejauh cara keluargamu melawan kehampaan, bahkan 1/10 dari nomorku. Kedua mengatupkan mulutnya tak percaya. Hanya membual. Feng Tianxing tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Apakah ayahmu satu-satunya anak perempuan dan tidak memiliki anak laki-laki? Jika demikian, maka aku bisa mengerti mengapa. Kedua membeku sesaat, dan tiba-tiba memukul meja dengan keras. Katakan satu kata lagi, dan aku akan merobek mulutmu.